Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Wahai calon-calon ekonom syariah masa depan, para kaum rebahan yang mau produktif, dan siapapun Anda yang hari ini lagi galau mikiran cicilan. Welcome to my channel. Atau lebih tepatnya, selamat datang di kelas Sistem Ekonomi Syariah yang insya Allah nggak bikin kalian ngantuk. Karena hari ini kita bakal bahas tentang duit. Dan siapa sih yang suka sama duit? Oke, sebelum mulai, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Siapa di sini yang pernah pakai paylater? Shopee paylater? GoPay letter? Atau apapun itu, yang penting ada letter. Ayo, siapa? Wah, banyak ternyata ya. Siapa yang awalnya cuma iseng beli barang diskon 50.000, tahu-tahu bulan depan tagihannya bikin mata berair. Nah, disitulah letak bahaya laten, atau saya bilang bahaya utang yang sering kita remehkan. Makanya dalam Islam kita diajarin transaksi yang bukan cuma sekedar halal, tapi juga adil, berkah, dan enggak bikin kita jadi budak cicilan seumur hidup. Hari ini, di pertemuan ini, sesuai RPS kita, saya akan membahas instrumen pembiayaan syariah terkait mudharabah, musyarakah, dan murabahah. 3 istilah MU, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang kadang bikin lidah keseleo. Tapi dijamin setelah sesi ini kalian bakal lebih akrab sama mereka daripada sama playlist lagu galau di Spotify. Untuk capaian pembelajaran kita hari ini, setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan konsep dan perbedaan antara mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Yang kedua, menganalisis contoh penerapan masing-masing akad dalam kehidupan bisnis dan konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, menyadari betapa pentingnya memilih instrumen yang tepat agar hidup enggak cuma survive tapi juga thrive tanpa terlilit utang riba. Oke, siap? Oke, siapin dulu kopi kalian atau teh karena perjalanan kita akan lumayan panjang, seru, dan penuh plot twist soal duit. Let's go. Sebelum nyebur ketiga akad tadi, kita perlu paham dulu fundamentalnya. Secara umum, di sistem keuangan konvensional, kalau kita butuh modal, caranya gimana? Ya utang. Lo pinjam uang 10 juta, nanti lo bayar 12 juta. Selisih 2 juta itu namanya bunga. Nah, dalam Islam, bunga itu riba. Dan riba itu adalah haram. Kenapa? Karena di situ ada unsur memeras. Si pemberi pinjaman bisa tidur nyenyak, sementara yang minjam jungkir balik kerja. Tapi tetap harus bayar segitu. Kalau telat, lu bakalan didenda. Kalau bangkrut, aset lu juga disita. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Ini zero sum game yang enggak adil. Nah, ekonomi syariah datang membawa prinsip keadilan dan kemitraan. Dalam pembiayaan syariah, hubungannya bukan debitor dan kreditor atau peminjam dan penagih, tapi sistem partnership atau kemitraan. Kita berbagi risiko dan keuntungan. Jadi nggak ada yang bisa tidur nyenyak kalau bisnisnya rugi. Semua ikut pusing, semua ikut senang kalau untung. Itulah kenapa instrumen kita hari ini semuanya
berbasis bagi hasil, profit loss sharing, atau jual beli real, bukan pinjam meminjam uang. Oke, sekarang bayangin kalau kita analogikan dengan dunia pacaran, hubungan profesional maksudnya. Utang konvensional itu kayak mantan yang toksik. Dia kasih lo sesuatu atau modal, tapi lo harus balikin lebih. Dan dia terus-terusan nagih tanpa peduli kondisi lo lagi susah. Nah, pembiayaan syariah itu seperti partner hidup. Sama-sama berjuang, kalau dapat rezeki ya dibagi. Kalau ada masalah ya dicariin solusi bareng. Jauh lebih sehat, bukan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Akad pertama yaitu mudharabah. Kalau dengar kata ini, ingat satu prinsip. Ada yang punya modal, ada yang punya skill. Dalam bahasa sehari-hari, ini adalah lo yang kerja, gue yang modal. Simpel kan? Secara definisi, mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola atau mudhari, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah atau porsi yang disepakati di awal. Kalau rugi, yang menanggung kerugian finansial adalah tentu pemilik modal, selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola. Nah, pengelola rugi apa? Tentu dong, ya rugi waktu, tenaga, dan hilangnya potensi penghasilan. Jadi adil, bukan? Oke, kita ambil contoh kasusnya biar nggak abstrak. Anggaplah saya punya uang nganggur nih 50 JT. Saya nggak punya waktu buat ngurusin bisnis. Kalian mahasiswa punya skill, bikin konten, jago masak, atau jualan online. Kalian datang ke saya, Pak, saya mau buka bisnis rice box kekinian, tapi modal saya cekak. Saya sebagai sohibul mal bilang, oke, nih saya modalin kamu 50 juta. Kamu yang kelola, kita bagi untung. 60% buat kamu, 40% oke buat saya, karena kamu yang kerja keras. Nah, kalian setuju? Nah, bisnis berjalan. Bulan pertama, alhamdulillah, untung 10 juta. Maka 6 juta buat kamu, 4 juta buat saya. Happy, bukan? Bulan kedua, tiba-tiba ada pandemi atau banyak saingan. Omset pun turun, bahkan sampai rugi 5 juta. Siapa yang nanggung rugi 5 juta? Saya pemilik modal. Modal saya tergerus. Kamu sebagai pengelola enggak perlu ganti rugi, asalkan kamu udah kerja dengan jujur dan profesional. Inilah namanya trust. Inilah esensi daripada mudharabah. Tapi biar adil, ada aturannya. Kalau ternyata kerugian terjadi karena kamu korupsi, atau jualan sambil main TikTok terus, atau ngelihat drakor terus, atau ngelihat racin terus, nah itu akan beda cerita. Di akad mudharabah, pengelola juga bisa kena ganti rugi kalau terbukti lalai ataupun berbuat curang. Jadi kejujuran adalah modal yang utama. Disinilah nilai moral Islam yang berperan. Oke, kita lanjut ke simulasi perhitungan nisbah. Misal modal 50 juta tadi, nisbah umpamanya 70-30, pengelola dan pemodal. Bulan ini untung 20 juta, maka pengelola dapat 14 juta, pemodal dapat 6 juta. Tapi perlu diingat, yang dibagi adalah keuntungan, bukan omset. Jadi harus dipotong dulu biaya operasional. Nah, ini penting banget biar enggak salah paham. Mudharabah di dalam dunia modern sekarang banyak dipakai di bank syariah untuk produk tabungan dan deposito. Kalian sebagai nasabah itu jadi sohibul mal.
bank jadi mudorib yang mengelola uang kalian. Keuntungannya dibagi. Makanya bunga deposita di bank konvensional itu fix atau pasti sekian persen. Sedangkan di bank syariah bagi hasilnya tentu saja fluktuatif tergantung dari pendapatan bank. Jadi kalau banknya cuan banyak, nasabah ikut tersenyum. Tapi kalau banknya lagi sepi, ya sama-sama prihatin. Inilah konsep risk sharing yang keren. Jadi kalau ada teman lo yang ngajak bisnis modelan gini, jangan salah. Oke, cek dulu track recordnya. Jangan sampai lo jadi sohibul mal yang modalnya dipakai buat poya-poya teman lo. Ntar ditanya, mana untungnya? Jawabnya, aduh maaf bang, aku FF, saya kena hack, modalnya lenyap. Lah, ini kan nyebelin banget, ya enggak? Nah, oke. Saya akan coba lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul nih. Ya, kan? Yang pertama, umpamanya, Bu, Pak, nah itu kan, kalau bisnis rugi terus, modal habis, terus gimana? Nah, pemodal nggak bisa minta kembali modalnya dong. Jawabannya apa? Betul, itu risiko dia sebagai investor. Tapi dalam akad biasanya disepakati jangka waktu. Setelah itu, kalau rugi, ya bisnis dihentikan. Sisa aset dikembalikan. Makanya sebagai pemodal, jangan letakkan semua telur di satu keranjang. Diversifikasi ya guys. Pertanyaan kedua, bolehkah nisbahnya 90-10%? Kan itu timpang kan? Jauh gitu kan. Jawabannya, boleh-boleh saja. Asal disepakati bersama dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Asalkan di sini tidak ada unsur riba. Kalau pengelola cuma dikasih 10%, tapi dia tetap setuju karena butuh kerjaan, ya itu sah-sah saja. Tapi ingat, keadilan itu relatif. Dalam syariah yang penting adalah kerelaan atau ridho. Pertanyaan ketiga, apa bedanya sama utang biasa? Kan sama-sama dikasih duit. Jawabannya tentu, ini letak dari perbedaannya. Utang itu wajib dikembalikan utuh, apapun kondisi bisnis. Bahkan bangkrut pun utang tetap harus dibayar. Di mudharabah kalau rugi, uang nggak harus dikembalikan. Jadi bukan utang, tapi investasi. Oke? Kita move ke akad kedua yang lebih ramai. Sekarang kita masuk ke musyarakah. Kalau mudharabah itu kemitraan antara pemodal dan pengelola, musyarakah adalah kemitraan di mana semua pihak turun modal dan semua pihak berhak ikut mengelola. Ini lebih demokratis dan tentu saja lebih ramai. Secara bahasa, syirkah artinya berserikat atau partnership. Dalam fikih ada beberapa jenis syirkah. Misalnya syirkah al-amwal, yaitu patungan tentang modal. Ada syirkah al-abdan, patungan tenaga ataupun skill, keahlian. Dan syirkah al-wujuh atau patungan kepercayaan maupun reputasi. Tapi yang sering kita pakai di perbankan adalah musyarakah yang merupakan pengembangan daripada syirkah al-amwal, yaitu kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan tentu saja menyepakati pembagian keuntungan serta risiko. Kita ambil contoh konkret. Kamu dan 3 temanmu bikin sebuah usaha coffee shop syariah. Total modal yang dibutuhkan itu adalah 100 juta. Kamu punya 40 juta,
Si A punya 30 juta, si B punya 20 juta, dan si C 10 juta. Kalian semua setuju untuk terlibat dalam sebuah pengelolaan. Ada yang jadi barista, ada yang menjadi marketing, ada yang bagian keuangan. Nah, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Misalnya 40%, 30%, 20%, dan 10%. Sesuai porsi modal, atau bisa juga berbeda kalau ada yang kontribusi kerjanya lebih besar. Nah, disinilah nanti nisbah bisa disesuaikan. Bagaimana kalau rugi? Maka kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pula. Umpamanya si C hanya menanggung 10% dari total kerugian, enggak lebih. Ini adalah adil banget. Nah, sekarang kita masuk kepada perbedaan antara mudharabah versus musyarakah. Mudharabah yaitu modal dari satu pihak, pengelola dari pihak lain. Musyarakah modal dari semua pihak, pengelolaan bisa bersama-sama. Dalam mudharabah, pengelola tidak menanggung kerugian finansial kecuali terjadi kelalaian. Di musyarakah, semua pihak ikut menanggung kerugian finansial sesuai porsi modal. Oke, bagaimana musyarakah di kehidupan yang nyata? Ya, ini cocok banget buat anak muda yang memang mau startup. Nah, daripada kamu minjem modal Ventura yang kadang minta saham gede, mending cari teman yang satu visi dan patungan. Selain modal lebih ringan, beban mental juga terbagi. Tapi ingat, pilih partner yang amanah. Jangan sampai baru 2 bulan jalan, teman lo yang bagian keuangan kabur deh bawa uang. Nah, ini banget gitu kan, pasti nyebelin banget dan gondok gitu kan. Nah, oke, kita masuk ke simulasi perhitungan. Modal 100 juta, umpamanya kontribusi si A adalah 50 juta, berarti kan 50% nih. Si B 30 juta, berarti 30%, dan si C 20 juta mendapatkan porsi 20%. Nah, nisbah untung disepakati sama 50, 30, dan 20. Bulan ini ternyata untung bersih 25 juta. Maka si A dapat 12,5 juta, si B dapat 7,5 juta, dan si C 5 juta. Nah, bulan depan ternyata rugi 10 juta. Ya kan? Modal tentu saja berkurang. Nah, A menanggung kerugian 5 juta, si B menanggung kerugian 3 juta, dan si C 2 juta. Transparan, nggak ada yang ngerasa ditipu. Nah, ini kayak patungan beli pisah ya kan. Cuma bedanya kalau pisahnya jatuh, semua ikut sedih ya kan. Dan nggak bisa minta ganti rugi. Tapi kalau untung, semua kenyang kan. Nah, jangan sampai ada yang free rider, cuma modal nama doang, tapi kerjaannya rebahan. Itu bisa merusak keharmonisan syirkah. Ingat, syirkah itu amanah, ada tanggung jawab. Nah, ini dia kadang-kadang pahlawan yang paling sering muncul itu di dalam pembiayaan konsumtif dan modal kerja syariah, yaitu murabahah. Banyak yang suka nyamain antara murabahah dengan kredit konvensional. Nah, coba saya tantang. Coba setelah ini kalian bisa bedain. Nah, kita harus tahu dulu definisinya, ya kan? Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi ini adalah transaksi real, ada barangnya, bukan duit ketemu duit. Nah, dalam praktek perbankan sering disebut murabahah lil amil. Nah, murabahah berdasarkan pesanan. Jadi nasabah datang ke bank, saya mau beli motor X umpamanya.
bank kemudian membeli motor itu dari dealer atas nama bank tentunya kan, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Nah, si nasabah mencicil sesuai jangka waktu, harga jual tetap tidak berubah-ubah. Lalu bedanya apa sih sama kredit konvensional? Ini loh yang penting. Yang pertama, objek. Kredit konvensional adalah perjanjian utang uang. Lalu uang itu boleh dipakai beli apa saja. Di murabahah yang terjadi adalah jual beli barang. Bank harus benar-benar memiliki barang itu dulu secara prinsip, baru menjualnya kepada nasabah. Jadi tidak boleh nasabah beli sendiri lalu minta ganti ke bank. Itu bukan murabahah, itu namanya pembiayaan utang. Yang kedua, keuntungan. Di kredit, keuntungan bank adalah bunga yang bisa di floating atau berubah-ubah. Nah, di murabahah, keuntungan bank adalah margin yang tetap disepakati di depan. Jadi sekali lagi harga jual disetujui. Misalnya gini, 30 juta. Meskipun cicilannya 2 tahun, nominalnya tetap sama. Kalau ada pelunasan dipercepat, bank boleh memberikan diskon atau mukosah, tapi tidak boleh ada penalti yang memberatkan. Yang ketiga adalah denda. Di konvensional, kalau telat bayar, kena denda yang bisa jadi pendapatan bank. Nah, kalau di syariah, denda keterlambatan boleh dikenakan, tapi tidak boleh menjadi pendapatan bank. Biasanya digunakan untuk dana sosial, seperti bantuan pendidikan, bantuan sosial lainnya. Jadi bank syariah itu enggak menikmati penderitaan nasabah. Ini bikin efek jerah, tapi enggak bikin banknya tambah cuan. Oke, kita coba ke proses murabahah di bank syariah. Umpamanya nasabah mengajukan permohonan pembelian barang, misalnya laptop itu seharga 15 juta. Bank menyetujui lalu membeli laptop tersebut dari toko atas nama bank tentunya ya kan. Nah, setelah barang menjadi milik bank, barulah bank itu menjual ke nasabah dengan harga 16,5 juta. Marginnya 10%. Nah, si nasabah mencicil 16,5 juta itu selama 12 bulan. Jadi cicilannya akan tetap, yaitu 1,375 juta per bulan. Nah, jika di tengah jalan nasabah mau melunasi lebih cepat, maka pihak bank syariah biasanya akan memberi diskon dari sisa margin. Nah, lalu bagaimana solusi perbandingan dengan kredit bunga? Misal gini, harga motor 25 juta, kalau bank konvensional beri kredit bunga 12% per tahun, tenor 2 tahun, maka total yang dibayar bisa membengkak menjadi 31 juta. Karena bunga berbunga, tergantung perhitungannya sih sebenarnya gitu. Nah, di murabahah bank tetapkan margin umpamanya 6 juta. Jadi harga jual 31 juta flat. Sekilas mirip kan, tapi beda. Nah, kalau tiba-tiba suku bunga naik, di kredit konvensional cicilan akan bisa naik atau floating rate. Di murabahah meski BI rate naik, cicilan tetap 3124. Enggak ada perubahan. Jadi lebih pasti. Nah, ingat ya, bahaya jebakan konsumtif nih. Nah, ini nih yang sering membuat anak muda seperti kalian itu terlena. Murabahah memang halal, tapi tetap saja itu adalah komitmen cicilan. Jangan sampai karena mudahnya akses pembiayaan, kita jadi kalap beli barang yang sebetulnya tidak produktif. Misalnya kita pakai murabahah buat beli iPhone terbaru, padahal buat gaya gitu kan, bukan buat kerja. Akhirnya apa? Tiap bulan kita kerja cuma buat bayar cicilan. Istilah kerennya wage slave atau alias budak gaji. Nah, dalam Islam
kita dianjurkan hidup sederhana. Jadi pastikan jika pakai murabahah itu untuk kebutuhan yang memang meningkatkan kualitas hidup atau produktivitas. Misalnya laptop untuk melakukan kerjaan, umpamanya coding, terus motor untuk transportasi kerja, mesin jahit untuk usaha. Jadi bukan sekedar flexing di Instagram atau media sosial lainnya. Kita ambil studi kasus kecil. Ada umpamanya mahasiswa, sebut saja si Budi. Mohon maaf ya untuk nama Budi. Ini sampel ya. Budi tergiur pakai pembiayaan murabahah untuk beli kamera mirrorless seharga 10 juta. Marginnya itu 2 juta, cicilan 1 tahun. Nah, Budi beralasan buat bikin konten. Tapi kenyataannya apa? Konten nggak jalan, kamera cuma dipakai buat selfie gitu. Akhirnya Budi pontang-panting cari duit tambahan gitu. Nah, ini ada pelajaran yang harus kita petik. Sebelum ambil pembiayaan, tanya pada diri kita sendiri, ini kebutuhan atau keinginan? Nah, kalau keinginan, mending ditahan dulu. Jangan sampai kita menjadi korban lifestyle inflation yang dibungkus label syariah. Oke, kita jeda sejenak buat myth busting. Ada beberapa mitos yang kadang-kadang saya sering dengar di kelas ya. Mitos pertama, bank syariah sama saja dengan bank konvensional, cuma ganti istilah, margin diganti bunga atau margin sama dengan bunga. Nah, tapi kita fakta secara akad dan transaksi itu berbeda jauh, guys. Bunga adalah uang atas uang, money for money, sedangkan margin murabahah adalah keuntungan dari jual beli barang secara real. Nah, dari sisi risiko, bunga tetap harus dibayar meski usaha bangkrut. Margin hanya jika mampu. Dari sisi moral, bunga diharamkan, margin halal walau secara nominal kadang mirip, secara prinsip dan dampak spiritual yang berbeda. Yang kedua, mitos kedua, mudharabah itu riba terselubung. Karena pemodal tetap untung tanpa kerja. Kita berbicara fakta. Pemodal ikut menanggung risiko kerugian, ya kan? Jadi dia tidak tanpa risiko. Dalam riba, si peminjam wajib mengembalikan pokok plus bunga apapun kondisinya. Di murabahah, pemodal bisa kehilangan modalnya. Maka itu bukan riba, tapi sebuah investasi. Modal juga bekerja dalam bentuk menanggung risiko. Nah, ada mitos ketiga. Musyarakah hanya untuk bisnis gede, bukan buat UMKM. Nah, faktanya apa? Justru untuk UMKM, musyarakah sangat cocok. Karena apa? Karena modal bisa dikumpulkan dari beberapa orang. Banyak koperasi syariah yang memakai prinsip ini. Contoh apa? Petani patungan buat beli alat pertanian. Jadi ini kan inklusif. Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah bahas 3 amunisi hebat dalam ekonomi syariah. Saya ingin kita sama-sama merenung sejenak di era di mana segala sesuatu yang bisa dibeli dengan utang dulu, bayar nanti. Kita sebagai generasi muda Islam harus punya prinsip. Ingat, bahaya utang. Apalagi yang berbasis riba. Itu nyata. Nabi Muhammad SAW sendiri sering berlindung dari jeratan hutang. Dalam doanya beliau mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ini di sebuah hadis Bukhari ya. Kenapa? Karena hutang bisa merendahkan martabat, bahkan membuat seorang menjadi berdusta. Dengan adanya mudharabah, musyarakah dan murabahah, Islam menunjukkan bahwa sistem keuangan bisa berjalan tanpa harus menindas pihak yang lemah. Keadilan itu mungkin, tapi yang enggak kalah penting adalah literasi dan karakter. Percuma kita punya instrumen syariah kalau kita sendiri tidak jujur, tidak amanah, dan tetap konsumtif. Nah, saran buat kalian semua,
biasakanlah menabung dan berbisnis dengan akad-akad ini. Kalau mau mulai bisnis, cari partner yang bisa diajak musyarakah atau cari investor dengan akad mudharabah. Kalau terpaksa beli barang secara kredit, pastikan pakai murabahah di lembaga keuangan syariah. Dan ingat, belilah karena butuh, bukan karena ingin. Ya. Jadilah generasi yang melek akad, bukan generasi yang cuma melek diskon. Oke? Oke guys, waktu kita sudah hampir habis. Untuk memastikan kalian paham, saya akan kasih satu mini quiz atau tugas kecil. Silahkan kalian tulis di kolom komentar video ini atau di forum LMS yang lainnya. Buatlah nanti satu contoh skenario bisnis di sekitar kalian dan tentukan akad apa yang paling cocok antara mudharabah, musyarakah atau murabahah. Jelaskan pula alasannya dan bagaimana skema bagi hasil atau marginnya. Saya akan pilih jawaban yang paling kreatif dan realistis untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada hadiah menarik loh, mungkin berupa pulsa atau kuota buat kalian. Hadiahnya dari dana non korupsi ya tentu saja. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak dengan penuh semangat. Saya harap setelah ini kalian bukan hanya bisa menyebut definisi, tapi juga mampu mengaplikasikan dan menjadi agen perubahan yang mengenalkan ekonomi syariah kepada lingkungan sekitar. Ingat, syariah bukan sekedar label, tapi sebuah solusi. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa, jangan jadi bucin. Jadi budak cicilan. Jadilah tuan bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?